Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 ya. Hari ini pagi hari yang mendung nih hari ini. Tidak secerah biasanya. Oke, kita dari kelompok 9. Kebetulan kita punya anggota kelompok itu ada 5. Yang pertama saya sendiri, Febri Ramadan, terus ada Bu Ipah ya, terus ada Mbak Uci, ada Siti Juleha sama Putri Ainun. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja. Pertama, ini saya sebagai moderator ini sharing-sharing aja ya. Ini sebenarnya materi-materi lama sih yang udah pernah disampaikan. Cuman ini untuk awal refresh ya tentang teori akuntansi sektor publik. Ada 3 teori ya. Teori yang pertama tuh the ability to explain, the ability to predict, sama the ability to control given phenomena. Next ada tujuannya mempelajari teori akuntansi sektor publik ya, ada 3. Yang pertama adalah untuk memahami praktek akuntansi yang ada saat ini. Yang pertama, yang kedua mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktek akuntansi yang dilakukan. Terus ada memperbaiki praktek akuntansi yang akan datang. 3, ini hambatan yaitu objektivitas. Terang ya kalau objektivitas ini hambatan utama di dalam akuntansi. Terus konsistensi, daya banding, waktu, ekonomis dalam perjanjian laporan, terus material. Terus ada sistem akuntansi. Yang pertama ada sistem akuntansi ya pemerintah yang sedang saat kita bahas hari ini. Yang kedua ada sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Terus ada standar akuntansi sektor publik. Oke, ini sudah pernah semua. Nah, kita next aja ya langsung ke materi kelompok 9 hari ini, yaitu standar akuntansi sektor publik, yaitu mengenai teknik-teknik penyusunan standar. Nah, tekniknya ini sebenarnya ada macam-macam ya. Nah, selain teknik, kita perlu juga melakukan tahap-tahapan awal untuk menyusun standar akuntansi. Ini diajarkan oleh Suarjono pada tahun 2006 di bukunya di halaman 109. Yang pertama adalah evaluasi masalah. Terus ada mengadakan riset, terus menyusun, mengadakan dengan pendapat umum, menganalisis, menerbitkan draft, menganalisis pertimbangan tentang tulis, memutuskan dan menerbitkan. Oke, ini standar penyusunan awalnya. Oke, langsung kita ke materi aja, yaitu teknik-teknik akuntansi sektor publik. Nah, terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik, yaitu ada 5. Untuk materi pertama akan dibacakan siapa kemarin, sorry. Pertama itu Mbak Siti, bukan? Iya. Mbak Siti ya? Mangga, Mbak Siti. Silakan. Iya. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran itu adalah ilmu yang bisa mengontrol keuangan yang tidak direncanakan sekalipun. Dalam akuntansi anggaran itu akan membutuhkan suatu akuntansi yang ada pencatatan, pengklasifikasian, serta penyajian data transaksi menjadi lebih tertata. Akuntansi ini juga akan menunjukkan kondisi keuangan kas jadi lebih terjamin. Sorry, kepencet. Akuntansi anggaran itu ini sering terjadi masalah dalamnya, yaitu adanya perubahan dari budgeting anggaran. Nah, dalam perubahan budgeting anggaran itu biasanya dipengaruhi pada perubahan ruang lingkup, anggaran baru yang realistis, dan kurangnya biaya pada aktivitas tertentu.
Nah, dari hasil ini kita bisa dapat membuat klasifikasi dengan cara tertentu yang lebih spesifik terhadap jasa yang menyebabkan ketidakseragaman dalam formalitas akuntansi anggaran. Dari ada masalah pada signifikan yaitu satu level agregasi. Contohnya itu level agregasi bisa diadopsi Bentar, Mas. Bentar, Mas. Ya, misalnya Mbak. Bentar, Mas. Udah, Mas, mulai, Mas. Dapat diadopsi oleh akun-akun anggaran yang dapat mempengaruhi daya bandingnya dari anggaran pemerintah. Satu otoritas mungkin bisa menerbitkan akun-akun anggaran untuk jasa yang bisa digunakan. Yang kedua itu adalah kekurangan lain dari akuntansi anggaran terletak pada seberapa sering atau beberapa intensitas laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan aktual terjadi dan bisa ada perbedaannya. Banyak anggaran yang kadang kita juga sering terjadi bisa menjelaskan perbedaan dari signifikannya. Yang ketiga adalah logika dari akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan akun-akun harus dibandingkan pada secara kesinambungan sehingga tindakan itu dapat diambil untuk dapat memperbaiki perbedaan. Nah, tahapan pada akuntansi anggaran adalah satu tahapan dari pengesahan tahapannya itu satu pengesahan. Yang kedua adalah penerapan anggaran sampai dengan tutup buku. Yang terakhir adalah memberikan hasil dari perencanaan anggaran. Tadi dijelaskan kalau ada perubahan pada budgeting, perubahan ruang lingkup itu yang pertama adalah perubahan ruang lingkup. Perubahan ruang lingkup itu bisa terjadi untuk mengestimasi anggaran serta mengetahui sesuai dan tidaknya anggaran sudah direncanakan tersebut dengan pengeluaran perusahaan. Besarnya anggaran yang ditetapkan dapat merubah kapan saja tergantung dari kondisi ruang lingkupnya. Misalnya terjadi perubahan pada sebuah lingkup proyek atau perubahan pada yang awalnya fokus pada pemasaran lingkungan regional sehingga menjadi tingkat nasional atau bahkan internasional. Yang kedua itu adalah dari perubahannya anggaran baru yang realistis. Saat membuat anggaran atau penganggaran tentu bisa menggunakan estimasi yang bisa didasari dari pengetahuan dan atau keadaan pada waktu itu. Tapi terkadang anggaran itu bisa realistis dengan kenyataan, tapi kadang juga itu tidak bisa realistis dengan kenyataan. Sehingga perlu kita ada perubahan yang terjadi pada anggaran baru yang bisa muncul memberikan dampak yang cukup luas pada perusahaan. Yang ketiga itu adalah kurang biaya pada aktivitas tertentu. Tatkala kita membudgetkan mengalih perubahan, jika kekurangan biaya atau dana pada suatu proyek, biasanya itu kurang adanya ketelitian dan hati-hati saat penganggaran sehingga proyek berjalan
berjalan, tetapi dana yang sudah dicanangkan kurang dari biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi akuntansi anggaran. 1. Perencanaan kegiatan perusahaan. Dalam perencanaan kegiatan perusahaan itu sangat berpengaruh langsung untuk pengawasan kegiatan yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan karyawan. Dalam pembajetan anggaran, biasanya karyawan lebih berhati-hati dalam membuat rencana anggaran. Karyawan akan mempunyai estimasi yang baik dan membuat evaluasi kegiatan yang baik pula. Seorang karyawan juga akan terlibat dalam pengkajian data serta pemasukan dan pengeluaran perusahaan, sehingga dalam penganggaran itu bisa terjadi kita balance. Yang ketiga adalah memantau performa. Secara tidak langsung dalam anggaran itu dapat memantau performa dari karyawan. Karyawan tidak melakukan penyusunan anggaran atau sering memberikan estimasi alokasi dana itu akan lebih mudah diketahui. Yang keempat adalah pedoman waktu pelaksanaannya. Dalam pembuatan budgeting itu memiliki program yang sesuai dengan jadwal dan tepat waktu sehingga hasil yang diinginkan dengan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Seperti fungsi dari budgeting adalah mengatur dan merencanakan anggaran sesuai aktivitas perusahaan agar sesuai target yang telah terlaksana. Udah, Mas? Oke, Bu Mbak Siti sudah ya. Materi kedua itu Ya. Bu Ipa dulu apa Putri dulu? Tentang Putri. akuntansi komitmen ya? Oke, mangga. Buat Mbak Putri, akuntansi komitmen. Oh, Bu Ipa dulu. Akuntansi komitmen tuh. Aku 3. Akuntansi dana. Putri dulu. Putri dulu ya? Mangga, Putri. Untuk akuntansi komitmen berarti ya? Bentar Mas, bentar. Oke, ya. Akuntansi komitmen. Atau komitmen accounting dapat digunakan bersama baik dengan akuntansi maupun akrual. Karena tidak masuk akal untuk menggunakan akuntansi komitmen tersebut untuk beban karyawan, maka akuntansi komitmen hanya mencakup salah satu bagian kecil dalam anggaran organisasi. Akuntansi komitmen ini hanya merupakan subsistem dalam sistem akuntansi utama organisasi. Meskipun demikian, akuntansi komitmen ini dapat menjadi sangat penting, terutama bagi pemegang anggaran. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima. Sebagai contoh, misalnya manajer memesan 100 kotak kapur tulis, manajer ini telah menentukan pemasok mana yang akan dipilih dan harga sekarang dari kapur ini. Misalnya adalah 5.000 per kotak. Ketika pesanan dibuat dan dikirimkan kepada pemasok untuk 100 kotak kapur dengan harga 5.000 per kotaknya, manajer mendebit beban. Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi jumlah dan faktur yang kemudian akan diterima. Seperti misalnya pemasok tidak memiliki 100 kotak kapur, harga yang kemudian berubah atau asumsi harga yang salah dari manajer. Maka kreditnya tidak menuju pada pemasok, bukan utang atau kas yang diberikan kepada pemasok, namun pada akun pemesan sebagai berikut. Kapur di debit
500.000, pesanan kepada pemasok di kredit 500.000. Ketika faktur atas kapur tersebut sudah diterima, maka jurnalnya menjadi pesanan kepada pemasok di debit 500.000, utang kepada pemasok di kredit 500.000. Kalau barang yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah yang dicatat dalam suatu pesanan, jurnal koreksi harus dibuat. Misalnya ternyata harga kapur tersebut bukan 5.000 tetapi 5.500, maka jumlahnya sebagai berikut. Pesanan kepada pemasok di debit, kapur di debit 50.000, utang kepada pemasok di kredit 550.000. Dengan menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran dan akun ini mencatat komitmen secara berkesinambungan. Kritik atas akuntansi komitmen. Fungsi utama dari akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran. Gagasannya adalah bahwa akun-akun bulanan yang mencatat hanya faktur yang diterima atau dibayar memberikan hanya sedikit nilai terhadap proses pengambilan keputusan. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran mereka perlu mengetahui seberapa besar anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang dibuat. Kalau manajer hanya menerima akun-akun yang cukup, penerimaan dan pembuatan faktur saja, manajemen dapat dengan mudah menjadi terlalu terpaku atau berkomitmen, overcommit kepada anggarannya. Tentu saja manajer yang harus berhati-hati dan mengetahui bahwa akun-akun tersebut tidak memasukkan pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum diterima, dan akan membuat catatan mereka sendiri mengenai hal ini sehingga tidak membuat anggaran mereka overcommit. Karena berkaitan dengan fungsi utamanya, akuntansi komitmen berfokus pada pesanan yang telah dibuat. Pesanan yang diterima yang berhubungan dengan pendapatan tidak akan dicatat sampai faktur dikirimkan. Masalah pengendalian anggaran tidak mempengaruhi pendapatan dengan cara yang seperti halnya pengendalian anggaran memenuhi beban. Walaupun ada kasus yang menyatakan bahwa akuntansi komitmen meningkatkan pengendalian anggaran adalah baik, ada masalah yang turut terlibat dalam mengadopsi akuntansi komitmen ini dalam akun-akun. Maka sulit untuk menerima bahwa pesanan ini adalah beban untuk periode akuntansi di mana pesanan tersebut baru dibuat. Terdapat banyak masalah yang timbul dalam akuntansi berbasis akrual yang lebih berbahaya ketika organisasi menerapkan sistem akuntansi komitmen ini. Misalnya, ada manajer yang anggarannya masih di bawah batas maksimal sebulan sebelum akhir tahun anggaran. Manajer mengetahui bahwa level normal dari pembelanjaan akan membuat pengeluaran anggaran terlalu rendah, underspend. Dan hal ini dapat menyebabkan anggaran tahun berikutnya menjadi berkurang. Dalam akuntansi akrual untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dibelanjakan, maka pesanan tambahan akan diajukan dan faktur yang diterima akan dicatat. Hal ini menjadi masalah, namun setidaknya dibatasi oleh waktu mulai dari pesanan diajukan sampai dengan faktur tersebut diterima. Jika menggunakan akuntansi komitmen, manajer dapat dengan mudah mengeluarkan pesanan saat mendekati akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran tersebut. Sementara kecil kemungkinan untuk mencegah pesanan dibatalkan setelah tahun anggaran dalam akun-akun tertentu. Jika akuntansi komitmen diadopsi selama tahun anggaran, konveksi dari akuntansi komitmen menjadi akrual. Biasa pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Pesanan dibuat, jurnalnya adalah pesanan dibuat, di debit, belanja AB di kredit, belanja EKZ di kredit. Jumlah ini dibuat untuk pesanan yang telah dibuat, namun fakturnya belum diterima pada akhir tahun. Jurnal ini akan dibalik dalam tahun anggaran yang baru sehingga akun yang dicatat kembali menjadi komitmen yang dicatat. Sekian, Mas. Oke, alhamdulillah sudah dijelaskan tadi ya tentang akuntansi komitmen sama Mbak Putri. Next kita sekarang ketiga mengenai akuntansi dana yang akan dibawakan sama Bipa. Ya, baik ya. Terima kasih Mas Feb. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi dana. Akuntansi dana atau accounting, sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah, biasanya
mempunyai keterbatasan penggunaan dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan biaya dana. Akuntansi dana digolongkan menjadi dua, yaitu dana yang bisa dibelanjakan atau expendable fund, atau dan yang kedua adalah dana yang tidak bisa dibelanjakan, non-expendable fund. Dana yang bisa dibelanjakan yaitu dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-bisnis, yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Yang kedua, dana yang tidak bisa dibelanjakan. Dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis digunakan sebagai pendukung dari expendable fund. Persamaan dasar akuntansi dana sebenarnya sama saja dengan akuntansi komersil ya, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Basis yang digunakan dalam akuntansi dana biasanya ada dua, ada yang berbasis kas dan berbasis akrual. Contohnya jika pemerintah membeli sebuah kendaraan dengan harga 200 juta, jika memakai basis kas, maka jurnalnya adalah belanja kendaraan pada kas 200 juta. Jika menggunakan basis akrual, jurnalnya adalah kendaraan pada kas. Terlepas dari apakah suatu entitas melaporkan aktiva dan kewajiban jangka panjang di neraca dananya, entitas tersebut harus melakukan kontrol akuntansi atas aktiva dan kewajiban tersebut. Manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu dengan semua sumber daya dan kewajiban entitas tersebut dan tidak hanya ingin tahu atas aktiva dan kewajiban yang ada di neraca saja. Oleh sebab itu, entitas wajib membuat catatan akuntansi atas aktiva dan kewajiban serta memasukkan laporan keuangan suatu schedule yang tidak hanya menyatakan mengenai aktiva dan kewajiban tersebut, namun juga menunjukkan perubahan dalam tahun tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, Mas Feb. Oke, tadi yang keempat udah. Sekarang next yang keempat berarti ya, mengenai teknik cash basis. Oke, Mbak Rosidandi dipersilakan. Ya, saya akan jelaskan tentang akuntansi kas atau cash accounting. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan objektif. Namun, GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebentar. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan atau revenue, bukan utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, tapi juga mengakui aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan setiap waktu. Obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dilakukan tidak tampak pada catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat overstate, yaitu hal tersebut dapat mengakibatkan pemborosan anggaran. Sudah selesai, Mas Feb? Sekian dari akuntansi kas. Terima kasih. Oke, terakhir ya akuntansi aktual. Ini saya sendiri yang bawain mengenai akuntansi aktual, mungkin singkat aja, nggak banyak. Karena pada dasarnya akuntansi aktual itu mirip ya antara swasta dan pemerintah. Di sini yang membedakan hanya tujuannya, di mana tujuan dari akuntansi aktual adalah pada ASP atau akuntansi sektor publik bertujuan pada untuk penentuan pemberian apa ya, semacam servis publik lah gitu loh. Beda kayak di swasta. Kalau swasta kan tujuan utamanya adalah untuk menentukan biaya yang matching, yang head to head terhadap revenue itu sendiri. Nah, pada akuntansi aktual sektor publik, oleh karena itu perlu dilakukan sedikit modifikasi agar tidak
tidak melenceng dari hal yang ada, karena namanya akuntansi kan parsial, otomatis data harus segera disajikan. Oleh karena itu perlu modifikasi. Salah satu contoh modifikasinya adalah pada pendapatan deh, revenue-nya. Revenue-nya di akuntansi sektor publik itu dilakukan modifikasi, tidak menggunakan sistem akrual, tetapi menggunakan sistem cash basis. Mengapa demikian? Karena ketika dilakukan sistem akrual, maka akan sangat kesulitan menentukan nilai pendapatan dan piutang yang masih terjadi. Oleh karena itu, dilakukanlah sistem cash basis untuk menentukan pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Karena sifat pendapatannya kan, contoh kayak pendapatan daerah kan sulit ditentukan. Contoh kayak pajak penjualan, retribusi, PNBP, atau lain-lain gitu yang sifatnya mendadak, itu kan sifatnya fluktuatif tiap hari, nggak bisa kita tentukan. Beda kayak akuntansi akrual pada swasta, di mana setiap penjualan atau jasa dapat ditentukan nilainya. Itu sih sedikit contoh dan perbedaan antara akuntansi akrual di swasta dan pemerintah. Kurang lebihnya dari saya sekian. Sebagai moderator, saya akan menutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, makasih buat teman-teman yang udah hadir. Kebetulan ini waktunya juga sudah mau habis. Saya close aja ya. Ya.